Jikalau kamu menghadapi sebuah situasi di mana customer adalah overload information, kamu nambah frekuensi iklan nggak bakal ngaruh banyak. Untuk bisnis bisa bertahan panjang, long lasting kan harapannya itu ya. Bisnis ini bisa sustain, brand ini bisa bertahan lama ratusan tahun bahkan. Kita perlu tahu dulu bahan bakar utamanya apa sih? Apa satu bahan bakar ini? Customer yang repeat order. Kalau customernya baru terus, kan pasti ada budget marketingnya tinggi banget. Pada waktu saya mau membuat percetakan saya buat keunikan bagaimana? Yang pertama kali saya lakukan adalah selektif di dalam memilih customer. Itu kata kuncinya. Selektif. Iya, selektif dalam memilih customer. Gitu. Itulah kunci relevansi. Kalau apa yang kita jual relevan untuk semua orang, artinya kita nggak punya keunikan dong. Tren ke depan media digital akan jauh lebih meningkat lagi ketimbang tahun ini. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Hari ini saya kedatangan seorang praktisi branding. Siapa yang tidak kenal dengan Mas Dodi Zulkifli. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dong. Waduh, luar biasa ya, di tengah kesibukannya saya culik sebentar ke sini. Saya sebetulnya baca buku beliau nih, sampai keriting ini saya baca bolak-balik. Ada satu cerita di sana yang saya sendiri sampai tertegun ya. Ceritanya tentang ada 2 kaleng kerupuk di tempat makan bakso gitu ya. Kita milih yang mana gitu ya? Antara yang kerupuk biasa saja tanpa branding atau tanpa tulisan dengan yang ada tulisannya, yaitu kerupuk khusus bakso. Waduh, orang pasti cenderung untuk mengambil kerupuk yang khusus bakso gitu. Luar biasa Mas Dodi, dan itu akhirnya saya baca semua workbooknya ini gitu ya, dan saya implementasikan juga untuk produk saya. Itu luar biasa, insightful banget gitu ya. Nah, kita akan mulai diskusi ini dengan 2025. Nah, ini kan tayang awal tahun nih. Ini Mas Dodi luar biasa nih, kehormatan untuk saya tayangkan videonya di awal tahun. Saya akan mulai dengan satu survei. Indonesia itu setelah disurvei oleh salah satu lembaga survei, katanya negara yang paling optimis gitu ya? Tahun 2025. Oke. Saya tanya ke Mas Dodi nih, seoptimis apa sih usaha dan bisnis di Indonesia tahun 2025? Saya belum baca data risetnya. Tapi kalau dari mungkin sudut pandangnya saya sendiri aja ya. Saya melihatnya sudut pandang saya sendiri. Gini, di waktu COVID tahun 2020 itu saya pernah hampir shock sebelumnya. Ini nanti klien bakal mengurangi budget marketing gitu kan. Kan ada pesimis muncul. Betul. Dan kita nggak tahu ya ujungnya kapan. Betul. Wah, nanti berarti setelah ini klien bakal putus kontrak. Karena kalau efisiensi itu pasti budget pertama kali yang dipotong adalah budget marketing. Iya. Dan bisnis saya itu konsultan saya pasti ngambil dari budget itu dong. Nah, kemudian tapi alhamdulillahnya nggak gitu. Malah di COVID itu saya naik omset 2 kali lipat. Justru naik di COVID. Naik di COVID. Yang tidak saya sadari adalah, bukan tidak saya sadari ya, saya mengambil satu langkah yang dimana waktu itu saya masuk ke YouTube tanpa sengaja. Saya udah biasa berbagi waktu itu offline sebelum COVID, kemudian jadi saya nganggur, saya tak bikin channel YouTube aja. Berarti di COVID ya mulainya? Di COVID mulainya. Saya berbagi aja. Nggak ada opening, nggak ada studio, ya udah tanpa lighting, seadanya, ngalir. Terus tahu kok ternyata banyak yang nonton. Malah banyak yang kenal saya, mau kontrak sama Neymar, padahal nggak kenal saya sebelumnya, nggak pernah tahu kantornya ada di mana, visinya ada di mana, kok berani transfer ratusan juta. Sampai seperti itu. Saya wah, berarti potensi ya gitu. Disitulah saya kemudian belajar satu hal penting, bahwa di setiap penurunan pasti ada jalan keluar kok. Pasti ada jalan keluar, sehingga mindset itu tertanam. Isu kemudian kan itu berjalan COVID sampai kapan nggak tahu akhirnya. Kemudian isu berikutnya kan resesi lagi. Awal tahun, kalau nggak tengah tahun kemarin ada isu itu lagi kan, tentang resesi, bakal akan ada krisis dan lain-lain. Itu kok isu-isu bakal sering-sering muncul. Ya apalagi tahun 2024 itu kan ada pilpres, pilkada, itu orang pada nahan uang juga gitu ya. Betul. Itu isunya cukup kenceng. Isu itu kan cukup kenceng. Nah, tapi berbekal pengalaman saya di COVID, saya punya sebuah optimisme gitu. Pasti ada jalan kok. Dan alhamdulillah atas izin Allah semuanya mudahkan. Di tahun ini omset saya naik kok.
Gitu. Luar biasa ya. Iya, jadi buat teman-teman yang ada di luar sana kalau nanya seoptimis apa dan mungkin riset itu saya ingin menanggapi riset itu bahwa Indonesia adalah negara paling optimis. Rakyatnya paling optimis. Survei itu. Mungkin benar ya. Mungkin benar. Mungkin benar. Karena COVID aja ternyata bisa melahirkan peluang. Gitu ya. Apalagi Indonesia kan populasinya tinggi ya. Sangat Artinya tinggi. kalau kita bisa memarketingkan, membrandingkan ya, kita spill marketing branding ke masyarakat Indonesia, which is ya potensinya luar biasa juga ya, Mas Odi ya. Betul. Apalagi kalau Indonesia kita berbicara tentang pengusahanya, itu kan jumlah UKM-nya 65 juta. Ya, 99% malah. Iya. Dari berita terakhir yang saya baca itu adalah UMKM ya. UMKM mikro justru yang lebih banyak. Ya, definisi mikro kan kalau kita ngambil data itu, definisi mikro adalah omsetnya kurang dari 300 juta setahun. Iya. 99%, artinya 64 juta sekian itu adalah pengusaha-pengusaha kecil, mikro. Karakteristiknya adalah mikro agile. Itu pasti lebih agile daripada UKM di level atasnya itu. Iya. Ya kita tahu lah perusahaan besar yang pabriknya juga banyak tutup. Yang kemarin tekstil juga terkena dampak. Itu kan lebih rigid lagi ya. Betul. UKM mikro kan nggak bisa bangkrut. Nggak bisa bangkrut ya. Gimana mau bangkrut coba? Jualan bubur ya, besok jualan mie ayam aja gitu ya. Gampang sekali. Itu ya. Betul, se-agile itu. Resikonya lebih kecil. Iya. Nah Mas Odi, audiens kita, viewer kita banyak mungkin teman-teman yang belum usaha nih, melihat tahun 2025 ini saya pengen mulai bisnis deh, saya pengen mulai usaha, saya ingin dapat sampingan misalkan selain jadi karyawan, atau mungkin ada yang transisi nih, saya mau fokus di bisnis, mulai usaha daripada mungkin kerja gitu. Nah ada rekomendasi nggak sih, apa yang menarik nih, usaha apa yang bisa digeluti bagi teman-teman entry level, ya katakanlah di UMKM ya gitu. Ada insight nggak? Saya pernah baca, saya waktu bikin strategic plan untuk tahun depan ya, itu kan kita mulainya dari melihat tren. Ada 3 tren yang cukup besar yang akan menjadi salah satu penopang peningkatan revenue yang bisa menjadi penopang peningkatan revenue. Saya ambil satu aja karena yang relevan satu buat teman-teman semuanya, yaitu tren ke depan media digital akan jauh lebih meningkat lagi ketimbang tahun ini. Media digital. DJ online. Digital market digital marketing, pembelian lewat digital, dan risetnya dari Google ada 3 yang ngeluarin riset ini, dan risetnya sama bahwa Indonesia menjadi konsumen digital terbesar se-Asia. Oh gitu ya? Iya. Ya karena populasinya juga tinggi. Oh, Dan adopsi digitalnya luar biasa di Indonesia. Itu data riset yang saya baca. Nah kemudian, maka kalau mau bisnis apapun, yang penting ada sentuhan digitalnya. Oh gitu ya? Iya. Bisnis apapun ada sentuhan digitalnya. Oh, kalau ini mau baru mulai ya, ya masuklah di situ. Karena tren itu kan tunggangan kita untuk naik level kan. Riding the wave kan itu lebih gampang. Ya. Artinya kalau kita mulai bisnis apapun nih, produk apapun ya, misalkan sesuai dengan passionnya, resource yang ada di teman-teman itu, harus ada sentuhan digitalnya. Gitu. Entah baik produknya itu digital, ataupun komunikasi, ataupun marketingnya yang digital. Ya. Kan bisa jadi produknya yang digital, atau bisa jadi produknya tetap produk konvensional, produk tradisional, fisik, tapi pemasarannya, marketingnya lah yang menggunakan digital. Ya karena bisa reach lebih masif juga ya. Betul. Dan untuk awal-awalan masih bisa murah-murahan lah untuk awal ya. Untuk awal masih yang gratisan pun masih, saya yakin masih bisa kok. Gitu. Kayaknya katakanlah teman-teman nih udah memilih nih, saya pengen jual produk apalah gitu ya, UMKM katakanlah gitu ya. Nah mulai langkah usahanya gimana sih? Kadang-kadang gini, harus punya uang berapa sih? Harus uang dulu atau market dulu? Atau saya nyari dulu nih, siapa yang mau beli nanti saya akan supply. Atau mungkin harus nyetok dulu. Apalagi sekarang kan lagi tren affiliate nih. Cuman share link aja. Tapi kan saya nggak anggap affiliate ini sebagai bisnis sebetulnya. Yang saya masih usaha itu adalah kita jual produk nih, ada produknya, punya produknya, sehingga nanti ujungnya kita masuk ke brand nih. Seperti apa langkah-langkahnya, Mas Odi? Mungkin supaya tidak terlalu teoritis, saya mungkin cerita ya. Cerita pengalaman saya. Tahun 2001 saya berbisnis.
Pertama saya bisnisnya percetakan. 2001. Kenapa percetakan? Karena itu yang saya tahu. Oke. Kenapa saya tahunya itu? Karena di belakang rumah saya itu isinya pengusaha sablon semua. Oh, memang lingkungannya gitu. Kan kita hari ini kalau ingin memulai sebuah bisnis, kan paling gampang adalah memulai sesuatu yang kita udah tahu, kita udah bisa. Ya. Betul kan? Ya udah kita mulai dari situ. Saya mulai dari percetakan. Tapi tahun 2001 bisnis itu butuh tempat. Kalau sekarang hari ini kita mau bisnis ya bisa lah bisnis pakai online dimanapun lah ya. Dimanapun model-modelnya cuma buat akun Gmail, akun Instagram, akun TikTok. Aduh selamat Anda udah punya bisnis gitu kan. Jalan ya. Ya kalau tahun 2001 dulu waktu saya tahun 2001 nggak bisa. Mau bisnis punya tempat, punya line telepon. Penting gitu ya. Wah penting banget, penting banget. Mahal tempat bayar. Bayar. Line telepon itu mahalnya kayak gitu. Ada abonemen minimal gitu ya. Ngalamin nggak? Enggak sih. Ngalamin ya. Aduh, ketahuan usia 2000, saya. Saya mulai 2011. Enggak ketahuan usia saya kayaknya. Lalu gimana tuh? Ya, ceritain ya. Line telepon. Kan komunikasi lewat telepon kan? Betul. Nah, line telepon itu dulu di Telkom itu ngantri. Untuk meminta sambungan baru? Untuk minta sambungan baru. Ah gitu ya. Dan orang rela bayar dan waktu itu pun saya bayar cukup mahal. Sampai 5 juta di tahun itu. Sampai 5 juta? 5 juta untuk bisa narik kabel telepon masuk ke kantor saya. Oke. Jadi modal saat itu sangat tinggi sekali, mahal sekali. Terus line telepon saya dari mana? Saya pinjam punya papa saya. Dari mana? Lu di rumah? Oh rumah. Rumah dong. Dipindah. Pindah. Okay. Nyambung ya, bukan pindah ya, nyambung. Nyambung. Sambung. Saya mulai dari rumah, saya bilang sama orang tua saya, itu ada garasi nganggur, boleh nggak saya pakai buat kantor? Oh boleh, akhirnya boleh lah, saya seneng banget. Saya boleh nggak line teleponnya saya paralel? Oke, boleh lah akhirnya. Hari pertama buka optimis dong, akan dapat sekian pengusaha baru gitu kan, semangat 45, buka kantor, buka rolling door garasi, wah kayak seneng banget. Sampai sore nggak ada yang datang. Sampai sore nggak ada yang datang. Hari kedua gak ada yang datang. Ini kok kenapa percetakan saya sepi? Saya baru sadar satu hal. Ternyata rumah saya yang lewat depan rumah saya ya orang-orang sekitar itu aja. Gitu ya. Oke. Gitu. Orangnya ya paling tukang pos, masih zaman pos ya. Tukang pos, tukang bakso, Pak RT, Bu RW, udah gitu-gitu aja. Mau nyetak apa mereka ya? Ya mau nyetak apa mereka? Mereka gak butuh percetakan kan? Iya. Butuh percetakan. Saya salah ini. Apalagi rumah saya bukan di posisi strategis. Oke. Kepikiran lah saya. Oke, berarti cara saya datengin customer ke tempat saya adalah saya pasang iklan. Dan media iklan pada saat itu adalah koran. Oke. Koran supaya murah saya pasang di iklan baris. Ya. Yang kalau itu ngalamin ya. Alhamdulillah kalau kelewatin gitu ya. Kalau enggak ya enggak kebaca kan. Tete masih ngalamin kalau ngalamin itu. Ya. Masih. Iklan baris. Saya pasang iklan baris. Iklan baris ini saya pasang di satu koran di Jawa Tengah. Namanya Suara Merdeka. Suara Merdeka ini koran lokal, bukan koran nasional kayak Jawa Pos, kemudian Kompas, Media Indonesia. Ini koran lokal. Lokalnya lokal Jawa Tengah. Tapi Suara Merdeka ini adalah koran lokal yang tarif iklannya paling mahal se-Indonesia. Justru paling mahal? Paling mahal. Lebih mahal daripada iklan nasional. Karena ini 80-90% penetrasi di Jawa Tengah. Suara Merdeka. Artinya gini, kalau kamu mau masuk Jawa Tengah, iklan ada Suara Merdeka, beres tuh awareness. Oke. Tapi saya waktu itu hanya bisa pasang iklan baris. Saya masih ingat kira-kira Rp9.000 per baris. Oke. Per baris per eksemplar? Per hari. Per hari ya? Per hari. Iya. Per baris. Minimal 3 baris. Oke. Saya pasang 3 baris. 27.000. Bayarnya dari mana? Kan saya nggak punya, awal-awal kan juga modalnya belum ada penghasilan. Saya cari agensi iklan yang boleh dibayarnya tempo. Oke. Saya berharap sekali, 2 kali, 3 kali iklan nanti adalah customer datang. Oke dong, saya lihat Suara Merdeka, saya lihat kolom kategori percetakan. Oke. Ternyata di situ banyak percetakan yang lain, iklan di situ. Numpuk tuh ya. Numpuk. Wah, ini kalau saya mau pasang iklan di sini, kompetitor saya ya berarti yang pasang iklan di sini. Iya. Wah, kalau gitu saya harus beda sama yang udah pasang ini, percetakannya udah pasang. Iya.
Gimana ya? Oh, rata-rata saya baca nih, rata-rata kompetitor saya itu bisanya cetak kertas. Undangan, nota. Oke. Anggap aja semua percetakan rata-rata jualan 5 produk. Dalam pikiran saya, supaya saya beda sama mereka, berarti saya harus jual 10 produk dong. Lebih banyak ya? Lebih banyak dong. Akhirnya saya pasang tuh 10 produk iklan. Saya kasih tagline, waktu itu namanya bisnis saya namanya Tasnim Print. Tasnim Print One Stop Printing. One Stop Printing. Kalau mereka kompetitor saya hanya bisa kertas, saya bisa plastik, saya bisa papan nama, saya bisa spanduk. Jauh lebih lengkap. Iklan. 1, 2 oke lah, lumayan untuk awalan saya sudah happy. Saya udah senang ada yang telepon. Oke, datang. Kemudian tapi saya pengen ini lebih cepat lagi. Caranya gimana? Saya pasang waktu itu media yang cukup populer juga, yang awareness-nya juga cukup tinggi adalah radio. Radio, oke. Saya pasang iklan di radio. Waktu itu saya masih ingat budgetnya sekitar 2 juta, 3 juta per bulan. Oh gitu ya? Oke. Ya. Saya pasang 2 juta, 3 juta per bulan. Saya iklankan sama One Stop Printing. Jadi saya iklan di radio, saya iklan di koran dengan nama One Stop Printing. Oke, pokoknya identik lah ya. Identik ya, One Stop Printing. Alhasil saya omset saya membayar iklan 4 juta sampai 5 juta per bulan, tapi omsetnya 2 sampai 3 juta. Kok nggak ngangkat? Kok nggak ngangkat nih? Iya. Kayaknya One Stop Printing, saya mikirnya One Stop Printing nggak relevan. Waktu saya pikir ganti tema apa lagi ya? Saya riset lagi, kompetitor saya apa yang nggak disampaikan sama kompetitor dan saya harus beda ya. Dapatlah ide lagi. Oh, mereka nggak ada buka 24 jam. Oke. Saya bukalah 24 jam. 24 jam. Saya berpikirnya adalah yang penting saya beda. Oke ya, yang penting saya beda. Pokoknya apa yang nggak dilakukan kompetitor saya bakal ngelakuin itu. Oke, nggak ada yang buka 24 jam. Udah, saya buka 24 jam, saya iklanin di koran dan saya iklanin di radio juga. Oke. Selain One Stop Printing tadi 24 jam. Udah ganti, One Stop Printing tulisannya udah ganti sekarang. Udah ganti. Buka 24 jam sekarang. Oh, berarti One Stop Printing udah berhenti tuh waktu itu? Udah berhenti, 24 jam itu. Ganti 24 gitu. jam. Iya. Ganti 24 jam. Sebulan 2 bulan enggak ada. Flat omsetnya. Untuk bayar iklan aja nggak bisa omsetnya itu. Akhirnya ini lama-lama saya utangnya numpuk nih sama orang tua. Kan omset 3 juta, biaya iklan 5 juta. Iya. Belum lagi saya punya 1 karyawan. Habislah sudah. 24 jam lagi. 24 jam lagi. Oke. Saya pinjaman lunak sama orang tua. Akhirnya kok makin banyak utang saya. Akhirnya yaudah deh. Cobalah jurus terakhir. Jurus kepepet. Banting harga. Oke. Siapa tahu berhasil. Coba lagi obral undangan, obral kartu nama. Saya masih ingat kartu nama itu saya obral 7.900, saya iklanin 2 bonus 1. Ternyata juga tidak bisa ngangkat. Akhirnya tahun 2003, 2 tahun, saya 2001, 2003 tutup bisnis saya. Karena tutup. Orang tua menyarankan tutup karena utangnya makin banyak ke orang tua saya. Terasa lah ya. Iya, awalnya saya mau buka bisnis karena mau mandiri, malah ternyata ngerepotin orang tua. Gitu. Tapi ada satu pertanyaan Mas Sudi. Apakah industri percetakan di sekitarnya, tadi kan daerahnya banyak percetakan ya? Itu sama mengalami hal seperti Mas Sudi atau enggak sih? Di belakang saya tukang sablon. Saya percetakan secara umum. Oke. Mereka produksi langsung, saya nggak punya tempat produksi. Saya produksinya ke mereka. Oke. Kalau sablon ke mereka. Ya, kalau sablon ke mereka. Ya, gitu ya. Dan mereka kan usahanya udah puluhan tahun ya. Mereka dari muda udah nyablon sehingga ya mereka udah punya customer-nya sendiri-sendiri. Dan customer mereka rata-rata percetakan kayak saya, bukan customer langsung. Dan mereka masih oke karena udah lama dikenal dan sebagainya, sementara Mas Sudi baru gitu ya. Baru, betul. Dan customer saya adalah end user. Kalau customernya mereka adalah percetakan lagi subkon ke mereka. Iya. Jadi ngumpulin dari berbagai macam ya ada terus gitu ya. Betul. Oke, cerita Mas Dodi ini belum menjawab saya nih. Ini jangan-jangan nanti pada takut nih. Loh kok kata praktisi branding malah tutup usahanya. Saya mendingan bisnis atau enggak nih gitu ya. Jangan-jangan tetap kerja aja. Jadi gimana? Apa yang salah waktu itu dan sebaiknya gimana nih teman-teman yang baru? Kalau tahun 2003 saya tutup, saya bertanya-tanya dong. Apa yang salah di bisnis saya? Salah saya di mana? Itu saya nggak tahu.
Belum tahu waktu itu. Belum tahu. Dan saya yakin banyak teman-teman pengusaha di sini, teman-teman UKM yang lain, ketika penjualannya tidak sesuai harapan, saya yakin mereka sudah melakukan banyak hal. Saya yakin itu. Mereka sangat optimis sekali. Mereka sangat termotivasi. Tapi kenapa penjualan tidak sesuai dengan harapan? Saya yakin mereka juga sulit menemukan jawaban itu. Iya, sama lah ya. Sama kayak saya. Okay. Saya nggak tahu jawabannya. Saya salahnya di mana, saya nggak tahu. Harga udah murah, iklan sudah. Untuk saat itu saya pikir udah kreatif banget tuh ya, cari perbedaan dari yang lain gitu ya. Iya. Usahanya luar biasa. Logika saya juga begitu. Ini salahnya di mana gitu. Apakah diguna-guna tapi kayak enggak. Tiba-tiba tertutup gitu seakan-akan mau mampir lewat gitu. Jadi apa Mas Odi? Nah, tahun 2003 saya akhirnya kerja sama bapak saya. Oke. Di properti developer. Oke. Saya digaji bulanan. Saya ngerasa kok duit saya kumpulnya lebih banyak kayaknya daripada pengusaha. Iya. Nah, duit yang banyak itu saya rajin ke Gramedia. Beli buku. Okay. Sampailah ada satu buku yang menurut saya cukup menohok pikiran saya. Dan ketika saya baca buku itu, saya merasa dapat jawaban. Ini jawaban kenapa bisnis saya tutup. 2001 2003. Apa itu? Entrepreneur for Dummies itu apa? Saya jadi penasaran nih, buku apa itu Mas Odi? Nah, bukunya judulnya Positioning Battle for Your Mind. Wah, karangannya Jack Trout. Saya waktu itu nggak tahu itu positioning itu apa. Saya nggak tahu isi buku itu. Saya baca sekilas, ada satu paragraf yang cukup menarik yang saya baca. Ini nih jawabannya nih. Dari buku ini, dari paragraf ini saya tahu bahwa kesalahan bisnis saya ada di mana. Paragrafnya kira-kira bunyinya begini. Kalau kamu menghadapi sebuah situasi, walaupun ini buku ditulis tahun 90 ya. Kalau kamu menghadapi sebuah situasi yang di mana customernya adalah overload information. Ini kalimat pertama ya. Kalau kamu menghadapi di mana customernya adalah overload information, di tahun 90 aja ketika ini buku tulis udah dianggap overload information. Apalagi saat ini. Pasti jauh kan. 2021 pun gitu, 2001 pun gitu, apalagi saat ini apalagi gitu ya. Saat ini. Oke. Bener kan? Coba kita tanya nih. Teman-teman yang studio coba tanya. Benda pertama kali dipegang bangun tidur apa coba? Handphone. Iya. Aplikasi yang pertama kali dibuka apa? Ya WhatsApp, Instagram, Telegram. Media sosial lah. Benda apa yang terakhir kali dipegang sewaktu tidur? Terakhir sebelum tidur? Handphone lagi. Iya. Aplikasi apa lagi yang terakhir ditutup? Sama. Ya, WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Dalam sehari berapa kali buka WhatsApp, berapa kali buka sosial media? Wah, lagi kerja pun buka terus. Buka terus. Overload ya? Overload kan, informasi banyak masuk nih ke kepala. Sih, betul. Dan situasi hari ini jauh lebih overload ketimbang ketika buku waktu ditulis. Oke. Itu kalimatnya konteksnya ini mirip banget nih sama yang sekarang ya. Jikalau kamu menghadapi sebuah situasi di mana customer adalah overload information, kamu nambah frekuensi iklan nggak bakal ngaruh banyak. Gitu ya? Nyatanya tahun 2001-2003 kan saya Iklan. Overload tuh banyak banget tuh percetakan ya. Mau di setiap paragraf kita pasang percetakan tetap aja nggak ngaruh gitu maksudnya. Frekuensinya saya naikin. Dari seminggu sekali tak naikin jadi 3. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh juga. Saya tambahin media yang lain, radio, nggak ngaruh. Gitu kan? Iya. Jadi kuncinya kata buku ini, kalau kamu hanya sekedar nambah frekuensi, itu nggak ngaruh. Kalau kamu berekspektasi kata buku ini, kamu punya ekspektasi bahwa iklanmu bakal meledak dengan hanya menambahkan frekuensi, kamu lebay. Itu bakal over expectation. Oke. Maka yang perlu kamu lakukan ketika overload information adalah bukan menambah frekuensinya, tapi kamu sederhanakan pesanmu. Justru sederhanakan? Iya, sederhanakan pesanmu. Oh gitu. Sederhanakan cara customermu memandang brand kamu. Itulah yang disebut dengan positioning, kata buku itu. Makanya di situ saya pelajari itu positioning itu apa. Oke. Kata buku ini kan berarti harus simple, sederhana. Apa yang mau kamu tawarkan? Oke. Saya ngomong one stop printing. One stop printing itu apa? Banyak banget itu. Banyak. Apalagi tadi yang lain 5 ini 10 gitu ya. Makin banyak lagi. Customer harus ingat tentang saya. Apa yang diingat? Makin susah ngingetnya. Iya. Maka di tahun 2005, 2003 kan saya kerja sama bapak saya. Ketika saya baca buku ini, saya semangat banget pengen buka lagi nih. Udah pengen buka lagi. Ilmu baru nih ya. Ilmu baru gitu. Saya mau praktek ini.
Tapi sama papa saya nggak boleh, suruh belajar dulu. Ya udahlah, saya ngumpulin modal, ikut papa saya di properti. Akhirnya tahun 2005 saya diizinin buka percetakan lagi sama papa saya. Percetakan lagi. Saya nggak kapok tuh. Saya pengen membuktikan hipotesa saya. Tahun 2005 saya bukalah percetakan, tapi positionnya udah spesifik, udah jelas. Apa tuh? Kita bedah kasus nih percetakan Mas Dodi nih. Percetakan saya ya tahun 2005. Saya positioningnya akhirnya memilih menjadi cetak warna tanpa minimal order. Cetak warna tanpa minimal order. Idenya dari mana kan gitu kan? Iya. Idenya dari mana? Di buku ini dijelaskan. Kalau kamu mau kira-kira Jack Thorpe bilang gini. Otak customer itu ada bodyguardnya. Semakin overload information, semakin kuat bodyguardnya. Kritikalnya betul. Bahasa ilmiahnya begitu. Bahasa ilmiahnya gitu. Semakin otak customer itu, semakin zamannya overload information, semakin kuat bodyguardnya. Semakin otak itu menghalangi informasi untuk bisa masuk. Karena kalau otaknya overload informasi, dia hang. Biar nggak hang, dijaga ya bodyguard yang cukup kuat. Kalau pesanmu, brandmu mau lolos dari bodyguard ini, kata Jack Thorpe, kamu harus relevan sama kepalanya customer. Tapi kan kepalanya banyak nih. Maksudnya yang di kepala itu macam-macam kan? Macam-macam. Ada ibu rumah tangga, betul, ada sekolah, percetakan kayak gitu. Nah, waktu itu kata Jack Thorpe cukup menarik. Kalau kamu ingin mencari keunikan, carilah di pikiran customer jawabannya. Karena selama ini kita untuk mencari keunikan, kita mencarinya dari produk kita sendiri gitu kan. Kualitas terbaik, harga termurah, apapun gitu. Itu era masa lalu tuh. Di buku itu juga dibahas bahwa era masa lalu sebelum zamannya era positioning itu namanya superlatif. Dimana pokoknya ngomong produk ini yang terbaik. Gitu semua tuh. Era itu sudah lewat. Customer udah nggak bakal percaya. Saat itu udah lewat. Saat itu aja udah lewat. Saat buku ditulis itu udah lewat. Itu udah nggak ngefek. Kalau sekarang saya jualan ini software kan, software terbaik, software terlengkap, udah lewat itu berapa puluh tahun yang lalu ya. Gitu ternyata. Oke. Terus gimana tuh? Nah, dari mana tadi ya? Kita harus mencari keunikan di kepalanya customer. Nah, waktu tahun 2001-2003 saya refleksi sedikit ke belakang karena jawabannya ada di situ. 2001-2003 saya punya karyawan cuma satu. Saya masih jadi CEO, Chief Everything Officer. Walaupun nuang galon sendiri. Semuanya sampai masukin ke percetakan, masukin ke vendor, beli belanja kertas, nemuin customer, itu saya sendiri. Ada satu hal yang menarik, dari sekian banyak aktivitas yang saya lakukan sebagai CEO, saya jadi customer service. Saya dengar omongannya customer, masalah-masalah customer langsung. Customer ngomong gini, Mas bisa nggak bikin kartu nama yang ada fotonya? Tahun 2001 ya, jangan sekarang ya. Sekarang teknologinya udah ada. Tahun 2001 nggak ada teknologi itu. Kemudian ada yang, Mas anak saya mau ulang tahun, bisa nggak pesen undangan berwarna hanya 10? Ada foto anak saya. Nggak bisa. Pada waktu itu kalau kamu mau cetak warna minimal 500 lembar. Ya soalnya siapa lagi yang akan order yang sama nanti ya? Betul. Kebuang gitu ya. Nggak bisa. Teknologinya offset printing pada saat itu. Permasalahan-permasalahan inilah yang saya jadikan awal untuk membuat positioning 2005 percetakan saya. Loh, solusinya dari mana? Terus kasih solusinya. Untuk cetak warna tanpa minimal order. Saya nggak sengaja pulang dari haji. Saya cetak foto dari HP lewat printer yang ada di rumah. Saya beli kertas foto. Ada beli kertas foto di toko kertas, mau ngeprint foto dari HP. Saya print, wah hasilnya bagus. Kayak kertas foto, printernya murah. Murah. Kertasnya kan khusus yang. Kertasnya khusus ya. Wah, ini hasilnya bagus. Ini kan solusi nih buat permasalahan customer saya tahun 2001-2003. Dari sana ya. Dari sana kan. Nah, sehingga saya hitung nih. HPP kertasnya sekian, tintanya kurang lebih sekian. Kalau saya jual sekian masih masuk akal nih. Ini masih masuk akal harganya. Saya coba tes lagi iklan di Suara Merdeka kecil-kecilan. Tes dulu. Saya nggak buka bisnis dulu. Saya tes dulu. Saya tes dulu iklan. Oh, permintaannya ada. Banyak. Wah, mulai akhirnya izin bapak saya mau bikin percetakan lagi. Sudah dengan tagline baru tadi. Tanpa minimal order. Namanya pun saya rubah jadi derajat Celcius. Spesialis cetak warna tanpa minimal order. Oke. Nah,
buka itu langsung omsetnya meningkat drastis itu. Gitu. Nah, keunikan dari sini saya pengen menggarisbawahi bahwa keunikan satu, saya nggak ngomongin lagi one stop printing, saya ngomongin spesialis cetak warna tanpa minimal order. Kenapa yang ini berhasil? Karena saya mulainya adalah dari pain-nya customer. Iya, dari pain-nya customer. Dari pain customer. Oke, itu penting banget. Itu penting banget. Bisnis. Iya. Maaf nih, saya kulik sedikit nih mengenai tanpa minimum order. Berarti waktu itu harga nggak masalah bagi customer ya, asal mereka bisa cetak tanpa minimum order. Yes, betul. Karena kalau misalkan 4 nih, hanya cetak 3 lembar 3 kali 4 misalkan, itu kan ada waste-nya kan? Betul. Dan itu bisa dikompensasi dengan harga. Bisa, karena waktu itu saya hitungnya 1 lembar full. Oh, 1 lembar full. 1 lembar full A4 gitu. Iya. Yang 4 1 lembar itu harus print semua. Oke, beda-beda harga dikit agak mahal, mereka nggak masalah ya. Nggak ada masalah. Sampai disuruh print minimum 500 lembar. 500 lembar gitu ya. Iya. Oh, gitu. Iya. Mulainya dari situ. pain-nya customer. Saya iklanin hanya di koran, saya nggak pakai nggak pakai radio. Hanya di koran. Hanya di koran aja omsetnya meningkat. Padahal sebelumnya koran sama radio. Oke. Di sini artinya apa? Bukan tentang media yang kita pilih, tapi apa pesan yang kita sampaikan di media itu. Oke. Bukan tentang berapa budgetnya. Budget saya waktu tahun 2001 sampai 2003 jauh lebih banyak. Tapi di 2005 media saya hanya satu lewat koran. Iklan kecil sama iklan baris ya, iklan baris yang sama di Suara Merdeka dengan budget lebih kecil. Tapi karena apa yang saya tulis itu adalah positioning brand saya yang spesifik, relevan sama customer, bisa nembus itu bodyguardnya kepala customer. Akhirnya customer mengingat nama brand saya. Oke. Buat Derajat Celcius adalah spesialis cetak warna tanpa minimal order. Dan yang lain nggak ada waktu itu. Yang lain pada waktu itu belum ada. Yang lain mungkin mikir gila nih. Iya. Kok bisa segini gitu ya? Iya. Gimana caranya gitu ya? Yang lain mengikuti mungkin ya nantinya. Pada akhirnya akhirnya udah duluan. Kita udah duluan. Oke. Pada akhirnya kita udah duluan. Kemudian 5 bulan setelah itu saya buka cabang kedua. Itu cabang pertama masih di rumah saya. Jadi ini sama ya, situasinya 2001 sama 2005 saya awal buka bisnis sama-sama di rumah saya. Rumah saya sama-sama masih tempat yang sama, masih sama-sama nggak ada traffic. Oke. Artinya ketika tahun 2005 itu berhasil, berarti faktornya adalah faktor positioning. Positioning. Gitu. Nah, tahun 3 bulan atau 5 bulan kemudian saya buka cabang. Saya ingat buka Agustus 2005 saya buka cabang di tempat yang lebih strategis. Lebih strategis. Dan ketika buka tempat yang lebih strategis, di jalan raya, trafficnya banyak, itu udah nggak perlu, saya udah nggak pakai iklannya, udah nggak segencar lagi yang sebelumnya, karena outlet saya yang ada di pinggir jalan itu menjadi iklan tersendiri. Nah, dari mana duitnya? Nah, menariknya karena saya spesialis di satu bidang tertentu, saya nggak butuh space mahal, sehingga saya bisa numpang sama fotokopi pada saat itu. Iya. Oke. Saya bilang sama fotokopi, boleh nggak saya ambil space 3 kali 4, 2 kali 3, saya bayar per bulan berapa? Nah, banyak yang ngizinin. Iya, karena mereka ya daripada space-nya nganggur, gede gitu ya, terlalu gede, dapat pemasukan. Gitu. Dan dari yang kedua ini saya belajar, ternyata kalau berkolaborasi yang fotokopi pasarnya mirip. Iya ya, cetak-cetak juga. Cetak-cetak juga gitu. Kalau yang mau warna ke saya gitu. Pada saat itu fotokopi belum ada warna ya. Kalau sekarang kan udah ada banyak fotokopi warna. Gitu. Jadi poin pentingnya adalah mulailah dari customer. Iklan saja tidak menolong. Yang paling penting adalah apa yang disampaikan dalam konten itu. Jauh lebih penting ketimbang kontennya itu sendiri. Gitu. Ya. Wah, ini dahsyat banget ilmunya nih gitu. Kalau kita balik lagi ke orang yang akan mulai usaha atau bisnis. Jadi kita tuh menentukan produk dulu atau position dulu sih, Mas? Kalau dari kasus saya tadi kira-kira position dulu. Position dulu. Customer gitu banyak customer kan. Tapi kita punya gambaran. Kita sudah punya kalau saya menyebutnya produk generik ya. Kita punya produk generik, kita mau bikin percetakan. Itu ada dulu idenya. Iya. Tapi percetakan yang bagaimana itu kita olah setelah kita dapat pain customer. Saya mau buka percetakan. Pain customernya adalah mereka kesulitan mencetak warna yang 1 lembar aja. Itu kesulitan tuh painnya. Kemudian maka saya buatlah percetakan spesialis cetak warna tanpa minimal order. Gitu. Oke. Kita ambil case yang lain nih. Saat ini kan merebak nih. Kedai kopi. Wah, itu di mana-mana.
daerah saya udah di Majalengka, di Kuningan, Cirebon itu kayaknya setiap sudut, setiap gang, setiap perempatan, setiap lampu merah itu pasti ada itu. Tapi ada yang tutup berapa bulan kemudian, paling lama setahun. Tapi ada juga yang bertahan dan makin gede. Ya kita sebut saja brand, misalkan Kopi Kenangan. Kalau yang dari luar juga banyak di Indonesia gitu. Mereka marketnya masih ada dan tetap rame. Bahkan makin besar, cabangnya di mana-mana gitu. Apa bedanya, kan sama-sama kopi gitu. Apalagi ini lebih murah biasanya kedai kopi biasa. Tapi yang ini kan lebih mahal gitu. Apa sih kuncinya? Oke, mungkin kita jangan bicara tentang Kopi Kenangan. Malah salah satu minder nanti teman-teman UKM malah minder gitu. Oh iya, oke. Kita mungkin refleksi aja di kedai kopi di daerah kita masing-masing nih ya. Pasti ada kopi lokal yang bertahan lama sama kopi lokal yang nggak bertahan lama. Gitu. Apa yang membedakan? Kenapa mereka bertahan lama? Sama, pasti yang bertahan lama penyebabnya apa? Gini dulu, saya mau kasih satu kedudukan dulu buat teman-teman semuanya ya, bahwa untuk bisnis bisa bertahan panjang, long lasting, kan harapannya itu ya, bisnis ini bisa sustain, brand ini bisa bertahan lama ratusan tahun bahkan. Kita perlu tahu dulu bahan bakar utamanya apa sih? Bahan bakar itu maksudnya bahan baku atau bukan? Bukan. Bahan bakar si bisnis ini untuk bisa bertahan lama. Kalau nggak ada faktor ini, percuma bisa produksi bagus, tapi nggak punya satu bahan baku ini, nggak punya bukan bahan bakar ini, bisnis tetap tutup. Gitu ya. Apa satu bahan bakar ini? Customer yang repeat order. Itu penting ya. Penting customer kan? yang repeat order justru. Iya dong. Kalau customernya baru terus, kan pasti ada budget marketingnya tinggi banget. Iya, biasanya kan kadang Instagramable, foto udah selesai nggak balik lagi. Oh, bukan tutup, itu bahan bakarnya, bukan tutup, itu. Kan? Oh iya, tutup pasti. Tutup kan? Banyak. Bukan banyak ya. Kalau mau gibah gitu ya, kue artis. Oh iya, kue artis, keras. Banyak banget ya. Jangan keras ya. Oh gitu ternyata. Jadi bahan bakar itu bukan seberapa banyak customer yang beli, tapi yang repeat order. Seberapa banyak yang repeat order. Oh gitu. Kue artis itu kenapa? Ya karena orang nyoba doang, penasaran kan? Ya penasaran. Justru bahan bakarnya sebuah brand ini bertahan lama, paling utama adalah customer yang membeli berulang. Nah kuncinya apa kalau gitu? Nah, mungkin saya tanya ini buat semua ya. Kita pakai sabun brandnya apa? Coba nih teman-teman diingat-ingat ya. Pakai brand sabun apa? Kemungkinan besar itu lagi kemungkinan besar ya. Coba sebutin, sama nggak dengan yang saya pikirkan? Ya. Kalau saya istri saya yang milih. Oke. Saya yang milih. Ya. Nggak usah sebut brand lah. Sebut lah. Pokoknya Anda pikiran lah. Pokoknya salah satu brand. Kemungkinan besar brandnya itu lagi. Iya. Kalau saya brand yang keluarga. Ya, brand keluarga. Oke ya, brand yang keluarga tadi. Brand yang keluarga itu pernah lihat iklannya viral nggak? Enggak. Yang artis-artis cantik dan sebagainya justru bukan yang saya pakai tuh. Itu yang brand keluarga itu. Menarik nih. Usianya 130 tahun. Segitu ya. Iklannya nggak pernah viral. Iya, nggak ada yang viral. Tapi kan long lasting. Nggak diingat lagi. Iya. Apa penyebabnya? Dokter Demul repeat order. Iya, itu terus belinya gitu. Kadang pernah yang lain, tapi kenapa ini kok beli yang lain? Lagi diskon. Iya. Setelah itu balik lagi. Iya. Oh gitu ya. Oke, jadi kalau mau ini sustain, pertahankan customer yang repeat order. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Kuncinya ada di situ. Itu bahan bakar utamanya. Untuk membuat repeat order. Untuk membuat repeat order adalah pertama udah pasti kita perlu positioning dulu. Nah, tadi positioningnya. Oke. Karena positioning itu akan menarik customer untuk pertama kalinya. Ya. Kenapa customer kenapa kok customer tertarik dengan positioning yang spesifik? Kembali lagi ke prinsip yang dimana ketika customer itu di zaman overall information, kepalanya, otaknya itu ada filternya, ada bodyguardnya tadi. Bodyguard, critical factornya gitu ya. Ada pokoknya nolak aja. Paling murah, paling kalau murah jelek. Paling gitu kan? Itu udah kritis dulu gitu nih. Betul. Ada bodyguardnya. Nah untuk melewati bodyguard itu harus relevan. Iya. Nah supaya relevan, itulah yang disebut dengan positioning yang spesifik. Itu untuk menarik customer pertama kalinya. Nah pada saat customer datang ke tempat saya, yang percetakan, oh ternyata position apa yang dijanjikan cetak warna tanpa minimal order 1 lembar pun bisa, ternyata beneran bisa.
waktunya masih make sense, harganya masuk akal, masih dalam jangkauan, dan customer sering melakukan ngeprint, sering melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan printing, maka customer bakal balik ke tempat saya lagi. Iya ya. Apalagi dia jadi referral ya. Iya. Saya harus cetak foto nih, cuman buat ngelamar doang 3 kesini aja gitu ya. Gitu. Oh gitu. Ya sehingga kalau buat saya apa yang membuat repeat order ada satu hal yang namanya di framework saya nih branding journey itu namanya reputasi. Reputasi. Kalau persepsi itu pertama kali customer dengar dia belum pernah nyoba, masih katanya, masih lihat iklannya. Ya? Setelah datang membuktikan apakah apa yang dijanjikan di iklan sama dengan apa yang dia apakah dia membuktikan janji itu. Kalau sama dengan janjinya, customer reputasi positif, kemungkinan bisa balik lagi. Masih kemungkinan ya. Potensi baliknya lebih besar daripada yang reputasinya negatif. Jadi kue artis tadi ya persepsi doang. Persepsi doang. Lagi rame nih. Lagi gitu rame ya. Terus coba, ya udahlah gini doang. Betul, kalau ibaratnya kita buka toko, ini ngumpul nih. Tapi yang ngumpul itu bisa jadi bayaran. Nah, banyak lah itu. Atau memang nggak ingin nyoba gitu ya. Gini doang gitu ya. Oh ternyata beda ya. Gitu. Oh bentuknya doang. Akhirnya nggak balik lagi. Dan itu bukan bahan bakar utama. Bahan bakar utama untuk bisnis ini bisa long lasting, brand ini long lasting adalah customer yang repeat order. Oh gitu. Jadi saya masuk ke pertanyaan berikutnya nih Mas Dodi. Karena teman saya juga ada yang dia suka banget kopi. Udah kenal semua kopi. Ketika dia mau buka kedai kopi, udah terlalu banyak ngapain, nanti juga tutup juga sama mereka. Berarti nggak usah takut, walaupun produk yang dipilihnya itu sama. Banyak yang jual kan, nggak masalah. Mirip-mirip nggak ada masalah. Justru position branding tadi. Iya, positionnya yang membedakan apa bedanya kopi saya dengan yang lain. Nah kembali lagi ke yang tadi ya. Oh tadi kasusnya kopi tadi ya. Kopi ya. Terus gimana caranya supaya kopi ini bisa bertahan ketimbang kompetitor-kompetitor lain? Maka pilihlah customer. Awal kan kembali ke percetakan. Pada waktu saya mau membuat percetakan, percetakan saya buat keunikan bagaimana? Yang pertama kali saya lakukan adalah selektif di dalam memilih customer. Itu kata kuncinya. Selektif. Iya, selektif dalam memilih customer. Gitu. Itulah kunci relevansi. Kalau apa yang kita jual relevan untuk semua orang, artinya kita nggak punya keunikan dong. Iya, terlalu generik ya. Terlalu generik. Sama dengan yang lain juga. Sama yang lain jadinya. Oh, gitu. Contoh ini, kalau kita bicara tentang kopi, kafe. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman semua. Ke kafe ngapain? Menikmati suasana. Ya, soalnya konteksnya ngapain? Konteksnya ngobrol. Ngobrol sama siapa? Sama teman atau sama klien. Sama klien. Oke. Kalau Mas ini ngapain tuh? Temannya. Mas ke kafe ngapain, Mas? Ngapain ke kafe? Nyari diskonan. Ngapain ke kafe biasanya? Ngopi. Memang mau ngopi. Ya betul. Pasti ngopi. Lagi ngapain pada saat itu? Ya bisa aja. Situasinya momennya lagi ngapain? Janjian sama teman atau janjian sama klien bisa. Janjian sama klien. Oke ya, nongkrong atau meeting sama klien. Ketika nongkrong nih, ada live musiknya positif atau negatif? Kasih nilai tambah atau kasih nilai kurang? Ketika nongkrong sama teman. Kalau saya fungsinya untuk ketemu klien ngobrol nongkrong. Oh plus positif. Kalau nongkrong ya. Oke. Kalau meeting sama klien ada live musik ganggu. Minus atau positif? Minus. Oke ya. Sehingga fitur yang kita tawarkan kepada customer itu netral. Sampai kita pilih ini untuk siapa. Gitu ya. Makanya itu selektif di awal. Ketika kita pilih ini kafe, customernya adalah anak-anak muda yang nongkrong, kasih live music, kasih board game. Relevan banget. Kalau kita customernya adalah yang tahu-tahu orang meeting datang, ini jadi lingkungan perkantoran misalkan. Nggak relevan. Customer masuk situ, ini apa ini? Sampah gitu. Jadi tidak harus atau bahkan jangan untuk semua orang ya? Jangan untuk semua orang. Selektif, betul. Nah, kerupuk untuk bakso saya kembalikan yang awal. Ya tadi yang awal tuh luar biasa tuh yang menhoax saya tuh. Itu kan karena selektif. Kalau nggak selektif ya kerupuk biasa kan jadinya. Iya. Bisa untuk semua tempat kan. Kerupuk yang umum, kerupuk yang generik, bisa dijual di warung bakso, bisa jual di warung soto, bisa jual dimanapun. Di warteg buat makan apapun. Betul.
tapi akhirnya bersaing dengan kerupuk yang lain. Iya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Gitu-gitu aja. Begitu saya bikin kerupuk spesial untuk bakso, di warung bakso nyingkirin yang lain. Oke. Jadi ikan besar di kolam kecil. Meskipun kita tidak bisa jual produk itu di semua tempat, nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Justru itu esensi positioning. Esensi positioning di di situ. sana. Kalau kita bisa jual di tempat lain, di semua tempat, berarti brand ini nggak punya positioning, nggak punya keunikan. Itu menarik banget ya. Dan brand-brand besar itu juga mulai dari positioning. Kadang tadi Mas Rudi sempat sampaikan jangan ngomongin kopi ini gitu ya. Itu nanti jiper yang lain yang ngomong itu udah besar gitu ya. Tapi mereka kan pernah kecil kan? Iya. Dan mereka kuat di positioningnya. Oke. Kalau kopi-kopian saya tidak terlalu riset. Yang lain contohnya. Mungkin ya kalau sekarang kita masuk ke brand-brand yang ada di Indomaret lah ya. Oke, contohnya. Contohnya misalnya tadi sabun yang keluarga. Ya. Itu kan awalnya pasti pernah kecil. Masih pernah kecil. Pernah kecil. Dan saya pernah ngeriset itu di awalnya ketika brand itu lahir. Oke. Mereka selektif memilih bahwa di zaman itu di situasi tahun 1800 sekian pada saat itu brand itu dilahirkan sedang terjadi masalah apa? Terjadi wabah penyakit dan lain-lain. Sehingga membuatlah positioning saya adalah sabun spesialis kesehatan keluarga. Dan itu positioning udah dibawa dari 1895. Udah dari lama ya? Iya, udah 100 sekian tahun. Gak berubah-ubah sampai sekarang. Sampai sekarang gak berubah-ubah. Walaupun gaya hidupnya berbeda, itu tetap ya apa disebutnya? Value-nya? Positioning-nya itu justru. Tapi cara berkampanye memang berubah. Sesuai dengan zaman. Tapi temanya tidak pernah berubah tentang kesehatan. Mau pakai antibakteri, melindungi keluarga sekian jam dari bakteri dan lain-lain, semuanya tentang kesehatan. Bahkan melebihi usia dari pendirinya. Long lasting luar biasa itu. Nah jadi tadi kalau memulai usaha kita mulai dari positioning brand kita nggak usah khawatir usaha apapun ya. Kalau jenisnya atau produknya ya sesuai dengan kapasitas teman-teman ya. Tapi jangan takut walaupun sudah rame, selama tahapan tadi dimulainya usaha dari position brand itu bisa bagus ya, bisa menonjol dibandingin yang lain gitu ya. Oke. Nah sekarang ini yang mungkin teman-teman saya juga masih galau juga sih gitu. Marketing dan branding, position brand. Ini kan orang kadang-kadang bingung gitu. Ini marketing dengan sales saja kadang-kadang orang bingung ya. Sales tuh marketing bedanya apa sih gitu. Kalau ditawarin mau kerja posisi marketing saya nggak bisa jualan, nggak bisa bujuk-bujuk orang untuk jualan, kadang-kadang bingung gitu. Nah apalagi ditambah dengan brand nih, gitu ya. Kita udah mulai dari position branding. Bedanya apa Mas Rudi secara umum? Oke, kita bicara marketing sama selling dulu. Brandingnya agak ke belakang. Marketing dan selling. Misalnya ada orang namanya Rizky, lihat iklan Citato di TV. Ya lihat iklan Citato di TV. Kemudian jadi pengen nama brand ya, udah nggak apa-apa lah, udah terlanjur. Oke, lihat iklan Citato di TV. Akhirnya pengen. Kemudian belilah di Indomaret atau toko kelontong atau toko Madura atau manapun lah ya. Oke, anggap aja Indomaret. Belilah Citato di Indomaret. Mana yang disebut dengan media marketing dan mana yang disebut dengan media selling? Ya di sini. Jadi kalau Indomaret itu adalah media selling. Oke, untuk menjual. Untuk menjual, mengkonversi. Media marketing adalah televisi. Tujuannya adalah untuk menciptakan keinginan. Sehingga marketing itu adalah di proses menciptakan kebutuhan atau keinginan dari customer. Orang yang nggak butuh jadi butuh. Orang nggak pengen jadi pengen. Sehingga goalnya marketing adalah rasa ingin. Goalsnya marketing rasa ingin. Tugas marketing berhasil kalau orang masuk ke Indomaret, sebelum masuk ke Indomaret dia udah ada di kepalanya saya mau beli Citato. Bukan mau beli snack. Pokoknya Citato. Citato. Ya jelas gitu ya. Ya jelas. Itu keberhasilan marketing. Bukan konversi masalah sales. Contoh lain lagi. Kalau di dunia online, keberhasilan marketing cara gampangnya gini. Kita mau beli satu produk tertentu, jilbab, di Tokopedia. Nulis kata kuncinya jilbab atau nama brand. Nama jilbabnya? Kalau jilbabnya berarti brand jilbab apapun gak ada yang berhasil masuk ke pikiran customer ya dong. Oh iya betul ya.
saya bukan pengguna jilbab, Iya, tapi iya. kayaknya sih kalau nyari jilbab gitu. Iya. Jilbab untuk kerja, jilbab untuk ke musola, ke masjid atau apa gitu. Nih, itu artinya brand jilbab nggak ada yang gitu. aktivitas marketing nggak ada berhasil. Nyatanya dia masuk ke toko masih nyebutnya jilbab, Betul. gitu kan? Iya. Contoh lain lagi, misalnya kita bicara tentang laki-laki. Ke Tokopedia misalnya saya beli apa ya terakhir ya? Kabel cas. Kabel cas. Itu saya udah spesifik tuh. Saya tulis tuh nama brandnya. Ugreen contohnya tuh. Oh, iya. Itu artinya Ugreen berhasil. Berhasil. Kalau Ugreen nggak berhasil, saya nulisnya kabel cas. Kabel cas tuh. Gitu kan? Iya. Gitu. Oh, jadi itu keberhasilan Marketing, ya. Itu membuat orang ingin membeli, maka ketika datang ke distribution channel, ke tempat penjualan, langsung sebut nama brand, bukan nama produknya. Oh, itu keberhasilannya. Itu keberhasilan marketing. Oke. Nah, selling mengkonversi orang yang datang ini menjadi pembeli. Oke. Gitu. Dengan kemudahannya. Dengan dan kemudahannya, sebagainya. betul. Etalase yang mudah dijangkau atau apapun itu. Kedekatan dengan customer, Oke. produknya makin dekat sama customer, itu selling semua. Selling semua. Oke, paham. Kalau dalam dunia digital, lead masuk ke WA. Nah, selling itu dimulai dari orang ngontak WA. Itu udah selling. Itu belum mulai ranahnya selling. Ya karena masuk ke sana udah jelas spesifik. Udah jelas ya, spesifik brandnya. mau beli apa. Oke. Betul. Oke. Nah, ukurannya adalah konversi kalau selling. Oh. Nah, iya, kalau iya. marketing jumlah leads. Jumlah leads. Gitu kan. Nah, itu tuh marketing sama selling. Udah kepisah dulu. Sudah kepisah. Nah, udah jelas ya. Udah jelas ya, clear ya. Oh iya, satu lagi. Media marketing dan media selling ini hari ini menjadi rancu. Hari ini jadi rancu. Kalau dulu sangat jelas sekali. Oke. Zaman saya memulai bisnis itu sangat jelas sekali mana marketing mana selling. Dan hari ini menjadi sangat rancu karena medianya yang bertransformasi. Oke. Contoh begini. Di zaman saya dulu, saya iklan koran, saya iklan radio, media marketing dong. Media marketing, betul. Sellingnya lewat mana? Ya toko-toko. Toko Atau outlet atau telepon. Atau telepon, ya. betul telepon. Artinya media marketing dan media selling media marketing dan media selling selalu terpisah. Sekatnya udah jelas lah. Sekatnya udah jelas. Oke. Selalu terpisah. Kan kita nggak bisa telepon radio, Nggak bisa. saya mau beli Betul, dong. Nggak betul. bisa dong. Nggak bisa Iya, radionya iya. dipejet kan. Nggak Oke. bisa juga korannya dipejet kan. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Sehingga marketing dan sellingnya terpisah. Ya. Tapi hari ini media yang sama bisa digunakan untuk dua fungsi. Oh iya ya. Betul. Maka marketing dan selling jadi bias. Itu kenapa saya bingung. Ada Gitu. yang jualan masuk ke landing page. Ini dua-duanya sama, beriklan gitu ya, Iya. untuk kita menarik gitu kan. Di sana juga kita bisa beli, Iya. bisa order, bisa Iya, transfer gitu. betul. Oh gitu, merging jadi. Iya, medianya begitu. Tapi setiap media pasti punya naluri alamiahnya, mother of nature-nya lah. Oke. Misalnya Instagram, yaitu nature-nya dia untuk marketing, Bukan. nature-nya. Walaupun bisa selling. gitu. Iya. Tokopedia itu nature-nya untuk selling. Oke. Walaupun dia bisa untuk marketing. Bisa juga. Bisa karena juga. ada iklan-iklan juga Iya, kan di dalam platformnya. Betul. Tapi nature-nya dia untuk selling. Makanya oke. kita bisa lihat dari fitur-fitur dari media-media ini punya fitur-fiturnya kan mendukung untuk salah satu fungsi utamanya. Ya. Instagram karena untuk marketing ya pasti dibanyakan untuk awareness dan lain-lain kan itu banyak tuh fungsi-fungsi di situ. Betul. Sedangkan di marketplace fungsi pembayaran, fungsi pengiriman itu kan lebih ditekankan, lebih ditekankan karena memang itu media selling. Oke. Clear ya marketing dan selling. Clear, marketing dan selling. Sekarang branding. Nah itu. Ini di mana posisinya? Karena kalau lihat penjelasan nih, maaf Iya. nih sebelum lanjut. Iya. Marketing menciptakan keinginan untuk beli. Betul. Bukankah tujuannya branding juga seperti itu? Bukan. Oh bukan. Bukan. Aduh, gimana Bukan. Mas? Bukan. Branding adalah gini. Di zaman dulu, sebelum mengenal kata-kata brand, brand itu kan kalau kita bicara marketing selling itu lebih duluan diciptakan, lebih duluan ada teorinya. Kemudian marketing Menyusul gitu ya. Brand itu jauh sekali jaraknya. Nggak ada ini juga ya, mata kuliah branding kayaknya sekarang nggak ada juga kayaknya ya, atau di merging Belum ada. itu gimana ya? Belum ada. Belum ada ya? Jadi kalau boleh saya bilang, saya menjadi praktisi brand selama ini udah sekian puluh tahun, saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya ilmu brand itu nggak ada. Dibahas sih di dalam satu bab di dalam marketing tapi. Iya, brand itu dibahas dalam satu bab marketing. Iya. Brand itu nggak ada. Oke. Brand itu nggak ada. Yang ada marketing. Terus brand itu apa gitu? Nah, tadi selling udah ya, marketing udah. Nah, praktek marketing di zaman itu
cara jualannya masing-masing pengusaha mungkin mirip sama ini. Kita internet marketer saat ini awal-awal itu pernah ada tren yang namanya hit and run. Hit and run itu gimana tuh? Contoh, ada salah satu e-commerce internet marketers jualan satu produk, Tumblr. Dikemas sedemikian rupa. Oke. Angle-nya banyak. Ini bisa untuk liburan, ini bisa untuk ke kantor, ini bisa untuk ke mana lagi? Bisa untuk ziarah. Akhirnya multi angle. Ya. Customer melihat itu iklan-iklan semuanya, multi angle. Akhirnya si customer tidak mengingat brand ini terasosiasi kepada satu positioning unik. Karena kemana-mana. Oke, iya. Pada saat itu tren marketing begitu. Hit and run jadinya. Kalau hit and run begini, yang penting jualah ke customer. Nanti kalau misalnya customer kecewa dan lain-lain, kita tutup, bikin bisnis baru aja. Oh gitu, itu. Itu hit and run. Gitu. Artinya ini brand tidak bukan ini brand. Waktu itu ini bisnis. Tidak dipandang ini akan jadi long lasting. Pokoknya yang penting bisa hidup, apapun angle-nya terserah. Saya nggak berharap ini hidup panjang dan lain-lain. Pokoknya laku lah gitu pokoknya laku. Ya itu marketing zaman itu. Ya, mempersuasi orang supaya orang mau beli walaupun membual dan lain-lain. Iya. Kalau kecewa ya udah nanti saya tutup, saya bikin brand baru lagi aja. Door to door. Bukan brand lagi, bisnis baru lagi aja. Iya. Nah, clear ya di sini ya. Clear. Nah, kemudian ada aliran yang berikutnya. Kamu kayak gitu terus gak capek kan? Yang namanya bisnis, gimana kalau marketingnya kamu kasih satu tema yang sama dari semua marketingnya, supaya di dalam jangka panjang customer itu ingat nama brand kamu, walaupun nggak lagi lihat iklannya. Contohnya, ketika kapan terakhir ke Indomaret? Dan beli apa? Seminggu yang lalu beli apa? Beli es krim waktu itu. Es krim. Apakah waktu mau beli es krim sebelumnya lihat iklannya es krim pada saat itu bersamaan? Enggak kan? Nama es krimnya sudah ada di kepala kita. Udah ada di kepala. Udah ada di kepala kan? Iya. Nah itu tujuannya dari brand. Gitu ya. Tujuan dari brand adalah aktivitas marketing yang dilakukan ada satu nama yang melekat di kepalanya. Itu adalah tujuan dari adanya brand. Sehingga brand itu hanya memberikan tema pada marketing dan pada sellingnya. Gitu ya. Iya, hanya begitu aja. Dia tidak menjadi satu aktivitas yang berbeda. Aktivitas brand itu selalu nempel dengan aktivitas marketing atau aktivitas selling. Gitu kira-kira. Jadi daripada kita capek-capek marketing bolak-balik asal kejual, pokoknya tempelkan brand itu untuk diingat, walaupun tanpa aktivitas marketing. Belum. Aktivitas branding nggak ada. Branding nggak. Jadi branding itu nempel ke marketing. Aktivitasnya tetap marketing. Jadi tidak ada aktivitas brand ya, tetap marketing gitu ya. Tetap marketing. Bedanya marketing yang tanpa brand artinya dia jualan kemana-mana tanpa ada angle. Apapun lah ya. Apapun gitu. Itu tidak ada harapan ini akan diingat oleh customer. Kalau marketing plus brand, tolong ingat nama saya sebagai spesialisnya titik-titik. Gitu ya. Gitu. Kira-kira begitu perbedaannya. Jadi kalau gitu. Ada nggak sih brand yang gak berhasil? Ada dong. Yang tadi tidak diingat gitu ya? Iya, tidak diingat. Kita udah invest habis-habisan untuk katakanlah branding melalui channel digital marketing apapun, tapi orang cari tetap jilbab. Itu berarti nggak berhasil. Berarti nggak berhasil. Nggak berhasil. Gitu. Luar biasa Mas Dodi. Ya, jadi itu kenapa brand itu penting banget. Betul. Bahkan menurut saya ketika mulai bisnis tadi brand positioning itu penting sekali. Penting sekali. Ini bagi teman-teman yang mau mulai usaha. Gitu. Pokoknya tadi dari awal sampai akhir kita bicara mengenai bagaimana memulai usaha. Produk memang penting ya. Tapi tadi memastikan bahwa produk kita bisa diserap customer, menarik buat customer walaupun kompetitornya banyak. Tadi brand positioning gitu ya. Mas Dodi kurang lebih gitu ya. Oke. Luar biasa Mas Dodi, ini sesi yang menurut saya daging banget sih dari banyak podcast yang sudah kita lakukan. Semoga bisa menginspirasi, memotivasi juga, memberikan insight bagi teman-teman yang ingin memulai usaha atau udah berusaha nih jual produk tapi gitu-gitu aja. Dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan value juga untuk Indonesia pada umumnya yang katanya tadi paling optimis 2025. Amin. Terima kasih sekali lagi. Thank you Dok. Mudah-mudahan Mas Dodi sukses dengan timnya amin. Nema ya tadi ya. Betul. Dan terus menginspirasi Indonesia. Amin.